Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bikin video baru lagi ya. Nah, video kali ini kita mau bahas tentang kesuksesan. Nah, sebelum bahas yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong, Bi, apa tuh arti sukses? Arti sukses itu apa? Awal dari gimana kita melakuinya sampai apa yang kita pengen itu tercapai. Mimpi bisa menjadi kenyataan ya. Nah, setiap orang pasti punya pendapat yang beda-beda tentang arti sukses. Ada yang mengatakan aku sukses ketika aku punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan kalau sukses itu punya keluarganya harmonis dan sebagainya. Jadi intinya setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda tentang sukses. Dan menurut Umi, sukses itu sebenarnya hakikatnya tujuannya ke Allah loh, ngerti nggak? Jadi mencari ridhonya Allah. Jadi ketika kita sukses itu adalah ketika kita mampu masuk ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari api neraka. Itu kayak sukses banget nggak sih? Jadi intinya sukses itu ya hakikatnya adalah masuk ke dalam surga Allah dan terhindar dari api neraka gitu. Terus bahas apa lagi? Terus hambatan sukses nih. Nah, hambatan sukses menurut Abi apa? Ketika orang pengen sukses tapi susah nih, kenapa ya? Karena tidak diiringi dengan doa, terus tidak terlalu sabar ini. Terus pengennya cepat selesai gitu. Nggak sabaran pokoknya orangnya. Nah, kalau menurut Abi gitu ya. Nah, kalau menurut Umi, hambatan untuk sukses itu yang pertama kurangnya dukungan Bi. Jadi Umi tuh pernah gitu loh nemuin kata-kata, "Kak, aku tuh pengen sukses tapi keluarga aku nganggap kalau mimpi-mimpi aku tuh terlalu besar." Jadi tuh kayak kurang dukungan kan, Bi. Sebenarnya nggak ada yang namanya mimpi terlalu besar, tapi yang ada adalah mereka yang terlalu berpikir kecil tentang mimpi kita gitu loh. Jadi sebenarnya kurang dukungan itu berperan besar untuk seseorang kayak pesimis dengan kesuksesannya gitu loh, Bi. Nah, kurangnya dukungan. Sebenarnya kalau kita kurang dukungan ya memang hanya sebagian kecil orang yang ingin menjadi proses kita, Bi. Tapi sebagian besar orang ingin menjadi hasil kita. Dan sebelum kita menjadi siapa-siapa, kita selalu dianggap sebelah mata, ngerti nggak? Jadi sebelum kita bisa menunjukkan kalau aku bisa gitu lah, tapi selalu diremehkan gitu, ngerti nggak? Jadi kita tuh harus jangan down ya, Kak. Jadi orang deh. Harusnya kalian bisa terus buktiin kayaknya. Nah, ini sesuai dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Nah, jadi gitu ya. Buktikan kepada orang-orang yang meremehkan kalian. Kalau kalian bisa gitu ya. Nah, terus apa Abi? Terus tujuan. Terus itu Abi, hambatannya ini kegagalan. Ketika kita ingin berjuang untuk mencapai kesuksesan, pasti kita akan menemukannya namanya kegagalan. Dan hanya dan hanya orang-orang yang bijak yang bisa kayak menganggap kegagalan adalah sebuah pembelajaran gitu. Sedangkan orang-orang yang bodoh adalah menganggap kegagalan itu sebagai penghalang dari kesuksesan. Jadi itu terserah kepada kalian mau menganggap kegagalan itu sebagai apa ya, Bi. Nah, oke, lanjut. Terus tujuan sukses ini. Menurut Abi tujuan sukses itu apa, Bi? Tujuan sukses itu mencapai impian yang kita pengen itu tercapai. Itu arti. Apa sih tujuan tuh? Tujuannya ya pasti karena Allah. Pasti mencari ridhonya Allah kan ya, Be. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ya semata-mata hanya untuk Allah ya, Be. Jadi intinya kita sukses itu tujuannya ya untuk mencapai ridho Allah. Few moments later.
Nah, Umi tuh belajar dari kisah Abdurrahman bin Auf Bi. Hmm. Beliau sahabat Nabi yang sukses di bidang kayak sukses tuh, semua usaha yang dia lakukan itu sukses Lancar, gitu, ya. lancar. Nah, dia itu kayak menggapai surga Allah dengan hartanya gitu. Oh, ada ya, sebagian dari hartanya disedekahkan ke orang lain. Iya, pokoknya jadi dia menggunakan hartanya itu untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Lanjut. Terus manfaat sukses Menurut Abe apa? Manfaat sukses itu bisa membantu orang yang susah, bisa membahagiakan pasangan kita, bisa membahagiakan orang tua kita ini. Ya, benar. Jadi manfaat sukses itu ya gitu. Yeah. Orang sukses belum dikatakan sukses ketika dia belum bisa membantu orang lain untuk sukses. Ngerti kan ya? Jadi manfaat sukses itu adalah kalian bisa mensukseskan orang lain. Ngerti nggak? Apa sih, sebagian dari rezeki kita harus dibagikan ke orang yang lebih yang lebih membutuhkan ya. Nah, jadi manfaat untuk sukses itu karena yang pertama bisa mensukseskan orang lain, yang kedua bisa membantu orang lain. Membantu kan kayak ketika kita susah nih ya, misalnya ya kita susah, pasti kita sulit dong untuk membantu orang lain. Ngerti nggak? Nah, kalau kita sukses kita pasti bisa kan ngebantuin orang itu. Ini bicara soal materi lah misalnya. Nah, gitu. Terus apa lagi? Manfaatnya bisa membuat orang-orang sekitar kita bahagia kan ya, karena ketika kita sukses kita bisa kayak membuat mereka bahagia dengan apa yang kita punya gitu loh. Dengan senyum juga itu nilai ibadah ya nih. Days later. Ada yang bilang, "Kak, kenapa sih aku kan udah capek-capek sukses, kenapa harus bagi-bagi ke orang lain? Kenapa, Bi?" Kenapa? Karena lagi pusing. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Oh, jadi sebagian dari rezeki kita itu ada hak dari orang lain yang kita orang membutuhkan. Nah, itu. Terus lanjut langkah-langkah sukses ini. Menurut Abi apa? Langkah-langkah sukses itu kalau kita mau sukses tuh gimana ya? Harus butuh kerja keras. Harus butuh ada dukungan dari orang terdekat seperti pasangan atau orang tua, banyak lagi ini atau teman gitu. Oke. Kalau menurut Umi, langkah-langkah untuk sukses itu yang pertama berdoa. Karena intinya kita tuh butuh ridho Allah untuk mencapai kesuksesan gitu. Dan Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita nggak berusaha. Jadi poin yang kedua adalah berusaha. Jadi harus diawali dengan ikhtiar dan berdoa ini. Ya, jadi kalau misalnya kita doa tanpa usaha itu percuma gitu, kayak hasilnya kan sia-sia aja. Tapi kalau kita cuma usaha doang tanpa doa itu kita sombong. Ngerti nggak, Bi? Kayak kita nggak butuh Allah gitu ya. Jadi intinya dua ini nih sepaket, doa dan ikhtiar tuh sepaket. Terus yang ketiga kayak bangun lebih awal. Kenapa Umi bilang bangun lebih awal? Pulang sore. Kenapa Umi bilang bangun lebih awal? Karena ketika kita kalau kita bangun lebih awal, kita akan mempunyai kesempatan untuk melangkah lebih jauh, ngerti nggak? Jadi ketika orang lain masih tidur kita udah melangkah gitu. Jauh, ya. Jadi kita berjalan di depan orang lain. Nah, itu. Terus yang ketiga disiplin, Bi. Disiplin waktu ini ya. Disiplin tuh banyak. Terus pandai-pandai pandai itu pai melompat ya. Pandai-pandai itu waktu. Jadi disiplin itu bukan hanya soal waktu, Abi. Kayak disiplin pekerjaan juga. Jadi kayak nggak nunda-nunda pekerjaan. Ngerti nggak? Jadi kayak misal ada tugas nih ya langsung dikerjain nggak ditunda-tunda gitu kan. Semakin kerjaan ditunda semakin menumpuk nanti ya yang kita kerjakan itu. Dan jadi pusing. Pusing ya. Terus kerja keras yang tadi Abi bilang kan ya. Kerja keras. Terus juga apalagi Bi, langkah-langkahnya. Ini Bi, berteman dengan orang sukses. Kenapa kita harus berteman dengan orang sukses? Ketika kita punya teman yang udah sukses, kita tuh bakal bisa belajar banyak hal dari mereka. Terus kita bisa tapi tergantung dari
apa mereka yang sukses itu apa dari mana, apa misalkan dari usaha atau Ya kan jualan banyak yang bisa ya. dipelajarinya. Bisa ya. Terus kita juga bisa dapat motivasi dari mereka. Terus kita bisa kayak menguatkan diri aja gitu loh Bi, ketika berteman dengan mereka. Terus yang ke berapa tahun atau Keempat. optimis Bi. Kenapa Umi bilang optimis? Karena kalau kita nggak optimis ya, nggak optimis itu bakal sia-sia itu aja. percuma ya, kita capek-capek dari nol, terus kita terus apa ikhtiar dengan doa tapi nggak optimis. Jadi kalau misalnya kita nemuin suatu hambatan nih, misalkan nemuin suatu penghalang, maksudnya itu kayak ujian gitu lah. Nah kalau untuk orang-orang yang pesimis itu bakal down Bi, bakal putus asa dan nggak bakal mau berjuang lagi gitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang optimis, ketika dikasih ujian dia tuh bakal berusaha untuk melewati ujian itu gitu. Dan semakin gini Bi, semakin pohon kuat, gimana sih? Semakin pohon kuat itu hanya akan diterpa oleh angin yang kuat juga. Jadi apa, walaupun apa pohon itu kecil, walaupun ada angin gede, walaupun apa pohon kecil tumbang itu masih kuat ya, gak akan tumbang ini ya. Walaupun diterjang sama tsunami atau angin besar. Jadi intinya itu ya Bi ya. Terus apa lagi Bi? Terus langkah-langkahnya tuh nah udah kayaknya pusing. Terus ya udah mungkin segitu aja Bi. Mungkin segitu ya Mia. Tapi takut teman-teman itu kangen sama kita Mi. Tapi aku kangen. Nah untuk kalian gitu deh. Mungkin apa segitu ya Mia. Video kita kali ini ya Bi ya. Jika ada pendapat atau pengen apa bertanya ya silakan ya Mia. Komen di bawah. Komen aja di bawah. Terus untuk kalian yang lagi berusaha untuk sukses, kita juga lagi berusaha ya Bi. Dari bidang apapun itu kerjakan. Nah, insya Allah itu apa halal ya Pak. Iya, selagi itu halal pasti ada jalan. Terus, jadi intinya tetap semangat untuk kalian yang lagi berusaha, karena kita pun lagi berusaha. Terus yang berusaha untuk mencari jodoh ya, semoga dipertemukan jodohnya. Oh sih, jadinya jodoh. Iya kan, kasihan yang jomblo-jomblo nih, kasihan. Terus apa lagi nih? Nah udah aja Boy. Apa terus apa? Jangan lupa bantu kita ya Mia. Dengan cara subscribe, like dan komen, dan sertakan biar kita semangat jauh share ya Mia. Biar jauh apa ya? Biar jauh ke hati Umi ya. Komen aja. Oke. Terus Oke, udah ya. Udah kayaknya Mi. Biar kita semangat terus bikin videonya. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Ya di bawah ya Mi ya. Gratis komen kayaknya. Komen juga ya. Bayar. Mungkin sekiannya dari kita ya Mi ya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kita dalam proses pembelajaran ya Mi ya. Itu beda apa bijak. Mungkin sekiannya Mi ya. Dan lagi-lagi ambil baiknya, buang buruknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.